Berjumpa dengan Ibu Ginting dalam pelajaran fisika. Hari ini kita akan belajar tentang magnet. Oke? Kita tahu magnet itu sering sekali dipergunakan orang. Coba, apa itu maksudnya magnet? Nah, iya betul. Magnet sering kita sebut dengan besi berani. Ya, magnet itu ada yang alami dan ada juga yang buatan. Alami berarti ada di alam bumi, sudah ada, ya. Dan magnet itu tetap ada kutub utara dan kutub selatan. Sama dengan di bumi kita ada kutub utara, kutub selatan. Tapi ingat, kutub utara dan kutub selatan bumi tidaklah sama dengan kutub utara dan kutub selatan magnet. Maka ada selisihnya yang sering disebut dengan sudut deklinasi. Oke? Tetapi hari ini kita akan bahas bukan tentang itu, tetapi tentang medan magnet. Ya, medan magnet. Jadi sebelum kita belajar ke medan magnet, kita mau belajar dulu tentang magnet buatan. Oke? Magnet buatan, namanya juga magnet buatan. Berarti magnet itu dibuat sehingga dia menjadi sebuah magnet. Berarti ada beberapa cara untuk menghasilkan magnet buatan tersebut. Salah satunya yaitu dengan induksi elektromagnetik yang sering disebut induksi magnetik. Dengan cara membuat magnet dengan mengalirkan arus listrik pada benda tersebut. Misalnya, di contoh kecil, waktu kamu di SD juga kamu sudah pernah belajar dengan kamu ambil sebuah paku, kemudian dililit dengan kawat, dan ujung kawat tersebut ujung-ujungnya dihubungkan dengan baterai sehingga paku tersebut menjadi magnet dan dia bisa menarik benda-benda lain yang logam di sekitarnya. Oke, nah, untuk selanjutnya kita akan masuk dalam pembelajaran medan magnet. Mari fokuskan dirimu untuk kita boleh belajar lebih baik. Selamat belajar, oke? Hari ini kita belajar tentang medan magnet. Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang jika dalam ruang tersebut ditemukan benda magnetik, maka benda tersebut mengalami gaya magnet dan dinyatakan dengan garis-garis khayal yang disebut garis medan magnet atau garis gaya magnet. Oke, jadi seperti ini kita tahu bahwasannya satu magnet itu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ini kutub utara dan kutub selatan, di mana kutub utara itu garis gayanya keluar bidang magnet dan masuk ke kutub selatan. Inilah yang disebut dengan garis gaya magnet. Oke, selanjutnya pemagnetan suatu bahan oleh medan magnet luar disebut induksi. Induksi magnetik sering didefinisikan sebagai timbulnya medan magnetik akibat arus listrik yang mengalir dalam suatu penghantar. Oersted melakukan percobaan sehingga terkenal dengan percobaan Oersted, di mana hasil percobaannya adalah arus listrik yang mengalir pada kawat akan menyimpangkan jarum magnet. Hal ini karena kawat bersifat magnet. Magnet yang dihasilkan oleh arus listrik disebut elektromagnetik seperti ini. Untuk menentukan arah medan magnet, kita menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari itu menentukan arah arus dan keempat jari yang ditutup atau dikepal ini merupakan arah medan magnet. Rumus menghitung induksi magnetik pada kawat lurus sangat panjang, yaitu B sama dengan mu0 I per 2 PR, di mana B itu kuat medan magnet, satuannya Tesla, mu0 itu permeabilitas vakum, besarnya 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter, I itu kuat arus, satuannya ampere, R jarak titik ke kawat, satuannya meter. Dan untuk penggalan kawat itu rumusnya B sama dengan mu0 I per 4pi A sin theta 1 tambah sin theta 2. Ini yang merupakan sudutnya theta 1 dan theta 2. Oke, kemudian kita masuk ke contoh soal. Dua buah kawat sejajar yang sangat panjang dialiri arus listrik yang sama besar, yaitu 3 ampere
dengan arah saling berlawanan. Jika mu0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter dan jarak kedua kawat 40 cm, maka induksi magnet di titik P yang berjarak 30 cm dari salah satu kawat adalah. Oke, jadi kita pertama buat gambarnya. Ini kita buat, ini adalah kawat yang dialiri dengan arus I1, kemudian ini kawat yang dialiri arus I2, di mana kawatnya arusnya itu berlawanan, satu ke atas berarti yang satunya ke bawah. Jarak antar kawat ini adalah 40 cm atau 0,4 meter. Dan yang ditanya itu medan magnet di satu titik yang berjarak 30 cm dari salah satu kawat. Di sini saya ambil dari kawat kedua, maka ini yang saya ambil 30 cm, berarti sisanya di sini ini adalah 10 cm. Maka dari sini kita akan mendapat besar medan magnet P yang kita buat BP, di mana BP ini adalah dari B1 dan B2. Kita lihat dijumlah atau dikurang, itu tergantung dengan arah dari medan magnet. Nah, dari sini kita buat dulu dengan menentukan arah medan magnet pakai kaidah tangan kanan. Kita buat ibu jari itu arah I ke atas, karena dia ke atas, maka keempat jari ini dikepal di sebelah kiri, arahnya pasti keluar daripada bidang. Keluar bidang kita buat tandanya titik biasanya. Di sini kita buat tanda titik. Kemudian di sebelah kanan di sini ini masuk bidang. Masuk ke bidang kita buat tandanya cross. Di sebelah sini tandanya cross. Nah, sekarang kita buat lagi di sini arah arusnya itu ke bawah, maka ibu jari kita arahkan ke bawah. Nah, kemudian keempat jari di sini, keempat jari menunjukkan medan magnet di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu tandanya keluar bidang, maka di sini tanda titik. Dan di sebelah kiri di sini tandanya masuk ke bidang, tandanya kita buat cross kalau masuk ke bidang. Maka di sini cross, sama tandanya, maka di titik P ini dijumlahkan, yaitu B1 ditambah B2. Kita akan lihat seperti ini. Besar induksi magnetik di titik P itu merupakan jumlah B1 ditambah B2. Sehingga kita masukkan rumusnya mu0 I1 per 2 pi A1 tambah mu0 I2 per 2 pi A2. Kita masukkan angka-angkanya seperti ini. Dan kita coret 4pi bagi 2pi itu 2 kali 3, 6 kali 10 pangkat min 6. Ditambah 2 ini kita matikan 2, 3 mati, tinggal 2 kali 10 pangkat min 6. 6 tambah 2, 8 dikali 10 pangkat minus 6. Jadi besar induksi magnet di titik P tersebut adalah 8 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini soal standar UN. Dikatakan kawat lurus berarus listrik menembus bidang kertas seperti pada gambar. Jadi kalau tandanya masuk ke bidang kertas, itu kita buat tadi tanda cross. Berarti katanya kawat lurus itu berarus, arusnya masuk bidang. Berarti kita buat kaidah tangan kanannya dulu, di mana arus itu ibu jari menuju ke bidang, masuk ke bidang kertas. Maka keempat jari-jari kita di sebelah kiri itu berarti ke atas dan di sebelah kanan ke bawah dari titik P. Ya, jadi arusnya pertama kita sudah dapat di kiri itu ke atas, yang di kanan itu ke bawah. Oke, sekarang kita tinggal mau menghitung berapa medan magnetnya. Kita langsung pakai rumus. B sama dengan mu0 I per 2 pi R. Masukkan angka-angkanya, 4pi kali 10 pangkat min 7 kali I-nya 20 per 2pi kali 10 pangkat min 1. Jaraknya 10 cm. Sehingga dapatlah dia 40 kali 10 pangkat minus 6 atau 4 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, 4 kali 10 pangkat minus 5 Tesla
arah ke bawah titik P. Oke, demikianlah pelajaran kita hari